Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini sama gua Ricky Eko Jaya di channel YouTube Koja Garage, dan kali ini gue bakal upload di video yang selanjutnya dari video yang kemarin. Seperti janji gue yang kemarin, gue bakal upload yaitu tentang Honda Shadow di Koja Garage. Ya, gue baru aja nih mulai ritual ngevlog ya. Setelah mungkin 2 bulan yang lalu video di Koja Garage gak ada yang muncul. Ya mungkin karena apa ya, ribet bro ngedit-ngedit. Setelah gue pikir-pikir kayaknya sebagai biker gue bikin vlog aja deh. Jadi nggak ribet ngeditnya. Cukup gue jelasin, lu tahu keseharian di Koja Garage. Terus lu bisa tahu informasi kalau bikin motor seperti apa, rutenya seperti apa, maps-nya, ya gak? Biar nggak nyasar. Dan kali ini gue bakal kasih tahu lu, gue di ruang welder, nanti weldernya ada namanya Mas Semsi. Wah, Semsi deh. Itu gue bakal bahas tentang Honda Shadow yang lagi digarap di ruang welder. Seperti apa? Yuk kita lihat. I'm getting this money with lie. I'm beating that pussy like God. She loving my ego, I'm cocky. Sipping that walk, I'm froggy. Living the beaver, I'm wild, yeah. New bitch look like Kylie. Ini dia, gue berada tepat di depan motor Honda Shadow-nya sendiri. Dan plek-ketiplek lagi digarap sama welder nih. Namanya Mas Semsi. Dia lebih pilih namanya menjadi Sam Welder. Bayangin coba, saking menjiwainya diri itu menjadi welder. Ini motor Honda Shadow 750cc, suratnya lengkap, pajaknya hidup, langsung balik nama dari pemiliknya yaitu Om Furkon. Ini ya memang bikin motor di Koja Garage ini terkenal lumayan lama ya, tapi lamanya jadi, bukan lamanya nggak jadi, bukan lama terus orangnya hilang, enggak. Di Koja Garage lama jadi, fisik workshopnya ada nih di Jalan Arya Putra di Ciputat. Jadi jangan ngadi-ngadi. Lama yang dibayangin sama orang lain itu adalah lama yang mana motornya nggak berprogres. Tapi di Koja Garage motornya tiap hari berprogres dan berproses, dan selalu diupload kepada customernya. Jadi kalau lu custom di Koja Garage, nanti gue bakal buatin grup buat lu. Di dalam grup itu kita bakal sama-sama upload dan sama-sama report kegiatan motor setiap harinya, ya kan? Jadi nggak asal-asal bro, nggak yang lama nih motor kagak jadi-jadi, ndasmu. Ini lama ya berproses, seperti itu. Nah, gue jelasin lu yang paling simpelnya, gue mulai dari bagian frame. Frame-nya motor ini full build semua, dari zero, dari nol, ya kan? Motornya digarap bener-bener dari nol nih, rangka dari ujung sini sampai ujung sini itu bikin semua rangkanya. Bikin, yang bikin siapa? Yaitu Sam Welder namanya. Dan untuk bagian swing armnya ini juga sama, bikin dari nol semua. Oke, ingat, frame-nya bikin handmade, swing armnya bikin handmade di Koja Garage. Terus gue lanjut jelasin mungkin di bagian tangki lah ya. Karena pembuatan frame sendiri, lu pasti udah lu bayangin lah, bikin frame tuh susah banget karena ada geometri, ada bagaimana pemilihan pipanya, tekuk-tekuknya, bendingnya, dan lain sebagainya. Itu pasti rumit banget bikin frame tuh. Dan akan gue buatin video nanti khusus bikin frame di Koja Garage ya, tapi nggak kali ini pastinya. Nanti kalau lagi ada customer lagi dan itu lagi proses bikin frame, gue akan vlogin buat kalian. Memang ini berproses ya. Kemarin gue bahas tentang CB150, sekarang gue bahas tentang Shadow. Karena nih udah semuanya udah kadung, ini kadung udah telanjur. Nggak apa-apa Sam, lanjut aja Sam, aman Sam. Jadi kita lagi udah, ya begini keadaan motornya, udah nanggung. Ini bagian tangki. Tangkinya ini custom handmade by tim Koja Garage, terdiri dari 2 bagian. Yang di dalamnya itu ada tangki originalnya, lalu ini covernya. Ini ada covernya. Nah, di tangki itu harus dipikirkan yang mananya ada tutup tangki, ada dia bracket speedometer, ada yang namanya dia ini kan pakainya rotak ya bro ya. Jadi selang bensinnya itu harus pakai originalnya bro, karena dia ada rotaknya. Bagaimana rotak itu bekerja seperti rotak-rotak mobil di zaman dulu. Dia nyedot bensin dari tangki. Jadi bukan kayak tangkinya ngucurin bensin, bukan. Jadi tangkinya itu nggak ngucurin bensin, tapi rotak lah yang nyedot. Kalau zaman sekarang mungkin kayak full pump lah ya.
kayak gitulah. Kalau lu punya Suzuki Carry, ya kayak gitu. Suzuki Carry itu nyedotnya pakai rotak, transfer ke karburator, kayak gitu. Nah, motor ini berkapasitas 750 cc, udah pasti. Ini tangkinya dibuat dengan sangat rumit dan terjadi drama. Wih, keren. Karena tangki yang pertamanya udah jadi. Tahu ditaruh mana? No, tangki yang pertamanya ada di atas, no. Itu sebenarnya udah jadi, bro. Tapi ya, demi kesenangan customer kita, dia minta, Bang, nggak suka saya nih, saya mau ganti kayak gini nih. Jadi, bikin ulang nih tangki ini. Dan lo harus tahu, ini semua plat dengan ketebalan 1,2 mm. Tebel banget. Sakit tangan gua. Ya, ini tangkinya dibuat dengan struktur yang luar biasa, yang presisi dan keren banget. Lu bisa bayangin step shapingnya nih. Wah, nggak sepele, bro. Seperti itu, oke? Gue lanjut kasih tahu lu di bagian mungkin ini. Ini side box atau side bodinya. Ini custom handmade by tim Kojai Garage. Ini custom handmade by tim Kojai Garage juga ya. Ini semua kulu, all, semua ini handmade, dibuat oleh tangan manusia, bukan AI, saudara-saudara. Jangan lu samain kayak lu ngedit AI, ngomong sama ChatGPT. Coba buatkan saya motor Virut, dah enak banget tuh mulut. Ini dibuat secara real, nyata. Apakah robot akan bisa menggantikan kami nanti? Nggak takut lo sama robot. Karena pasti robot kan nggak bisa dia. Nggak tahu juga sih. Tapi ya gue nggak takut lah sama robot lah. Ngapain takut sama robot? Gue ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala lebih hebat pasti daripada ciptaan manusia. Nih, ini ada jok di sini ya. Di sini juga ada yang namanya, nah ini buritan atau hornet. Ini buritan. Ini lihat shapingnya tuh. Rumit sekali saudara-saudara. Jadi memang dibuatnya secara handmade by tim Kojai Garage. Bang Kojai, di video lu berisik banget, banyak banget suara. Iya, gua akan di workshop. Gua nih nge-vlog dalam keadaan semua bekerja. Nggak gua suruh berhenti dulu, ya kan? Lu berhenti dulu dah. Gua mau nge-vlog nih, kagak ada begitu. Pokoknya semua berjalan dengan natural di workshop Kojai Garage. Baik, ini bagian stang nih. Ini stangnya tuh custom handmade by tim Kojai Garage. Jadi stangnya ini memang bener-bener di garage tuh gede banget, lihat. Gede banget, bro. Ini kalau dulu tuh sebutnya stang promen. Orang-orang sebutnya stang promen. Nah, di bagian depan. Dari sini, Jo. Nah, biar gue jelasin di bagian depan. Nah, di kameramennya namanya Jojo. Nah, ini di bagian headlampnya itu ada cover headlamp. Cover headlampnya itu handmade by tim Kojai Garage dengan plot 1,2 mm. Mantap nih. Ini ada bracketnya juga, bracket. Lalu ini shock breakernya, ini gede banget. Kenapa gede banget? Karena segitiganya ini custom handmade by tim Kojai Garage. Mantap kan? Beginilah suasana workshop. Aku suka penggerisikan ini. Nah, spakbor depan juga sama. Ini custom handmade by tim Kojai Garage. Tuh, gokil. Di bagian ini ada undercoil. Undercoilnya juga sama, custom handmade by tim Kojai Garage. Ya, ini semua dikerjakan dengan plat 1,2 mm dan luar biasa. Ini pelek dan bannya nih. Pelek depan custom handmade by tim Kojai Garage. Pelek depannya. Lebarnya pelek depan itu 4,5 inci. Gede banget. Ban depan gue pakai ukuran 180. 180 nih. Kalau di motor-motor lain ditaruh buat belakang. Tapi khusus buat shadow ini dipakai buat jadi ban depan. Gila, gede banget. Peleknya custom handmade, jari-jari jumbo. Ini jari-jari Fat Daddy Harley Davidson. Jari-jarinya. Tromolnya handmade by tim Kojai Garage. Di bagian sektor belakang, bannya gede banget. Bannya gue pakai ukuran ban 300, ban 300. Semok banget, ajib banget. Peleknya handmade by tim Kojai Garage dengan lebar 10 inci, bro. Peleknya lebarnya berapa? 10 inci. Lalu untuk jari-jarinya sama Fat Daddy Harley Davidson dengan ukuran jumbo. Bayangin tromolnya sepanjang apa? Tromolnya sepanjang apa, lu bayangin sendiri. Ini motor emang gede banget ya.
Ini lagi proses juga di bagian yang namanya tuh cover bro. Ini ada cover spring arm, ya. Ini ada cover engine, tuh cover engine. Dan ini push step. Dan ini push stepnya juga disusun supaya posisinya tuh nyaman ya, insya Allah ya. Karena memang ini jarak antara stang dan ini agak jauh memang. Ini agak PR sih pasti ya. Makanya pasti kayak orang rebahan kayaknya. Kayak orang tidur ini mah. Makanya nanti pasti ada komplain. Gua rasa sih stang harus lebih mundur lagi. Ya. Ini stangnya kurang mundur pasti. Nah itulah, pasti ada revisi-revisi, ada perbaikan-perbaikan yang nggak sekali pukul itu jadi bro. Lu bayangin ini motor monster banget, monster. Nggak mungkin sekali pukul. Ini gue pengen ngobrol sama weldernya hilang. Ya kan? Ini ada, ini nih, cover. Ada cover engine, tuh bayangin. Semua custom, knalpot, ya, dan lain sebagainya. Ini coba gue pengen tanya sama weldernya nih. Sam C weldernya nih. Dibawa sama dia belagu banget. Nampang biar orang lihat. Nih Sam, lagi bikin apa tadi? Tangan angkat-angkat. Nah, Cover apa tuh? Hah? Cover samping. Samping apaan nih? Cover mesin ya. Cover mesin. Ini dibikin handmade. pakai tangan. Iya. Bohong, lu beli kali di Tokopedia. Ini tuh kayunya tuh. Bikin di Tokopedia kali beli nggak? Agak. Enggak. Iya. Platnya berapa mili platnya? 1,2. 1,2. Ini dikerjain pakai tangan nih. Iya. Nggak beli di Tokopedia. Enggak. Beli aja, lihat gambar, beli tempel-tempel enggak? Enggak ada. Ini semua beli Tokopedia kali. Agak. Bikin semua ini. Bikin. Iya. Bohong kali. Ya. Kata orang kalau bikin motor custom itu cukup potong rangka belakang. Gimana pendapat Sam? Lihat kamera. Bikin motor tinggal potong rangka belakang katanya. Udah jadi motor custom ini gitu. Gimana coba perasaan seorang welder dibilang begitu? Mana ya? Seninya kurang dapet. Seninya kurang dapet kan Iya. main. Seneng banget. Terus bikin motor ada yang bilang lagi Sam. Bikin motor custom paling cuma 2 minggu. Lama amat bang bikin motor gitu. Paling 2 minggu jadi. Gimana coba? Wah, itu mau bikin wheel dop kali. Bikin apa? Wheel dop. Bikin wheel dop, ya kan? Yang nggak tahu wheel dop, tanya AI. AI, apa wheel dop? Ini motor, Sam, bisa gede begini, Sam ya? Iya. Ini semua bener pakai tangan manusia. Iya. Nggak beli di Tokped. Hah? Dimensi Harley. Dimensi Harley, nggak beli Tokped. Enggak. Tapi sama Harley gedean ini kali ya? Iya. Hah? Lebih panjang tuh. Ya kan? Tuh, swing armnya panjang banget tuh. Bannya gede banget ya. Gimana perasaannya, Sam? Bisa dapat kesempatan menggarap motor monster kayak gini, Sam? Wah. Lihat kamera dong. Malu dia. Padahal antingnya udah keren banget, emas banget, ya kan? Malu Emas, tapi. ya. Iya. Gimana perasaannya, Sam? Campur aduk sih, soalnya mikir. Campur aduk mikir ya? Iya, mikir. Soalnya belum nggak ada amalan kan, kita nggak punya amalannya. Apalagi harus lihat foto doang tuh. Gambarnya aja. Tapi kata orang kan, ini udah ada desainnya nih, tinggal bikin doang. Gimana? Itu. Menaon katanya. Menyepelekan itu. Menyepelekan. Kalian sungguh menyepelekan kalian. Memudahkan kalian kurang ajar ya. Belum tahu aja nih. Belum tahu aja nih ya. Iya. Ini semua ini handmade. Semuanya handmade. Iya. Dengerin. Jadi kalau bikin motor di Koja Garage, katanya gini, jangan bikin di Koja dah, lama katanya gitu. Iya. Gimana Sam? Jawab Sam. Kalau mau cepet mau gimana Sam? Kalau mau cepet, bikin aja wheel dop. Bikin aja wheel dop katanya. Itu emang lagi viral bro, motor custom yang pakai wheel dop gitu maksudnya. Yang di kerangkeng itu. Yang di kerangkeng katanya, emang macan di kerangkeng. Ini jadi motor memang secara nilai seni gimana Sam? Yang seni. Iya. Menurut Sam tuh gimana ya? Seneng apa enggak pas dikasih garapan gitu? Seneng sih, kayak abstrak. Kerjainnya juga lebih banyak tantangan gitu. Ngerjain banyak tantangan tuh. Jadi kesenangannya itu didapatkan dari mulai orang yang kerjain weldernya. Nanti juga akan menjadi seni juga nih di ruang painting pasti kan. Apalagi nih kata orang painting bentuk-bentuk begini nih. Ya kan? Iya, pasti dia jarang marah-marah juga kan? Iya. Belak-belok. Kayak gitu bro. Nah, setelah ini Sam sekarang lagi garap ini. Iya. Ini setelah ini apa lagi Sam garapannya? Lanjut bikin bracket upper knalpot. Oke. Ya, ini belum. Ini. Kenapa tadi cover lagi bro? Tuh. Belum finishing nih. Belum finishing ya? Iya. Luar biasa ya. Jadi beginilah bro, Honda Shadow yang gue janjikan, ya. Honda Shadow yang gue janjikan. Nanti tinggal kita bagaimana
ketemu lagi mungkin di 11 hari ke depan baru bisa kita nge-vlog lagi tentang Honda Shadow ini. Ini Honda Shadow kita namain apa enaknya, Sam? Monster, ya? Monster gitu. Monster ya? Ya. Orang ban depannya 180, ya kan? Buat teman-teman nih yang punya Honda Shadow terus pengen bikin motor cuma 2 minggu, Sam. Bikin apa, Sam? Hah? Bikin apa aja, Pak? Bikin wheel dop aja udah. Bikin wheel dop aja. Yang 22 juta gitu. Itu. Banyak. Basicnya Bison, Nah, kayak gitu. Kalau motor kayak gini nggak bisa begitu ya? Iya. Oke. Nih teman-teman, seperti ini penjelasan tentang vlog hari ini, yaitu tentang motor Honda Shadow 750 cc dengan konsep V-Root yang digarap langsung sama welder kita, Sam Welder, dan juga bersama teman-teman pasti ya. Iya, teman-teman. Pasti kan dibantuin. Nggak mungkin tuh ngangkat motor segini-gini sendiri dan lain sebagainya. Cuman memang setiap motor itu ada PIC-nya. Dan PIC di Honda Shadow ini yaitu Sam Welder. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Gue bakal bahas tentang motor Yamaha X-Max yang mungkin juga akan menjadi apa? X-Max bro, Matic bro. 250 cc kan mantep banget. Setelah ini gue bakal bahas itu. Ikutin terus video-video di vlog Kojai Garage. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.